Muhammad. Fadal lagi. Allahumma shalli. Jelis kiam 1 jam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya belum kompak. Nanti masuk surganya nggak bareng. Pengen masuk surga bareng nggak? Kalau pengen jawabnya yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita masuk surganya bareng-bareng. Semua masuk surga sama sendal-sendalnya kalau perlu. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihi wa alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, nastajiru bihi min alimi iqabihi wa balaih. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام سائر أنبيائه. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم لقائه. أما بعده فيا حضرات العلماء الأفاضل الأساتذة المحترمين، para guru, para kiai, para habaib, para asatizah, para ustazat, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya pada beliau-beliau. Wabil khususil khusus hadir di tengah-tengah kita orang tua kita bersama Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Zaid Al-Kaf. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Ali bin Saleh Al-Attas, guru kita bersama, ad-da'i ilallah al-mukarram wal muhtaram Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri beserta Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, juga para habaib lainnya, Al-Habib Abdullah Al-Attas, Al-Habib Ali Ridha Al-Idrus, dan para habaib-habaib yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim pada beliau. Wabil khususil khusus saudara saya, abang saya yang baru saja memberikan sambutan, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Irfan Wahab. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat.
Amin ya rabbal. Saya sebenarnya kurang pantas bicara di sini karena banyak guru-guru kita. Tetapi sam'an wa ta'atan dari panitia meminta saya untuk datang dan hadir memberikan tausiah. Sebenarnya kurang pas karena ketiadaan ilmu dan kekurangan adab saya kepada guru-guru. Tapi saya ingin mengutarakan kebahagiaan dan kegembiraan saya pada malam ini. Atas izin Allah, Allah memberikan berupa karunia kepada saya bisa berkumpul dengan para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa bermunajat bareng dengan zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada kebahagiaan, tiada kegembiraan yang melebihi itu semua di hati saya, kecuali dapat memandang wajah demi wajah zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita berharap suatu saat kelak kita juga akan berjumpa dengan datuk mereka, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, suara saya kedengeran, Bu? Ada ibu-ibu? Nggak ada suaranya di luar. Mudah-mudahan suara saya sampai. Amin ya rabbal. Berkumpulnya kita malam ini di acara Maulidin Nabi, tidak ada yang bisa menggerakkan kaki kita sampai di sini kecuali kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta ini juga pernah hadir di hati seorang dhaif. Saya dapat cerita dari saya punya guru. Dahulu ada seorang yang begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu keluarga yang sangat sederhana sekali. Kira-kira rumahnya di pinggir kali udah reot. Kira-kira, biar ada gambaran. Tapi keluarga ini tak pernah pupus cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bapak, ada ibu, ada banyak anaknya. Saking banyaknya ini anak alus-alus. Orang sini paham nggak alus-alus? Ini anak kecil-kecil, anaknya banyak, rumahnya sederhana, ekonominya sulit, tetapi dia punya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbantahkan. Cita-citanya dari keluarga ini tidak lebih hanya sekedar kepengen suatu saat punya rezeki, pengen ngadain haflatul maulidin Nabi di rumahnya. Itu doang cita-citanya. Kalau dengar ada undangan maulid, ada orang baca asyraqal, dia sedih. Dia ngomong nih, laki bini, suami istri, bang, kapan ya bang kita bisa bikin maulid kayak orang-orang? Sabar neng, entar kalau Tanah Abang gusuran, tahu Tanah Abang, sono Jakarta Pusat, kaya banget nih orang Tanah Abang, padahal dia nggak punya apa-apa, selalu janji dan janji, tapi janji yang berkaitan dengan Rasulullah bukanlah janji semata janji. Sang suami ini, kepala rumah tangga ini begitu yakin suatu saat pasti kita bisa bikin maulid walaupun kita termasuk orang yang tidak mampu. Cerita demi cerita, hari demi hari dilalui dengan kesusahan hidup. Sehari makan, sehari enggak. Emang orang susah. Tapi tetap cita-cita itu gak pernah pupus, pengen bikin maulid.
Orang suruh baca selawat yang banyak, dia baca selawat yang banyak. Orang suruh ini dia kerjain, orang suruh itu kerjain. Pokoknya kerjain apa yang guru-gurunya suruh, dia kerjain. Yang penting bisa bikin maulid di rumahnya. Cuma bagaimana caranya? Ketika dicari bagaimana bang caranya, nggak tahu, gue juga bingung, kata lakinya. Rupanya ada jalan yang Allah berikan. Anaknya lagi pada bercanda, dipanggil nih sama babanya, ya Ahmad. Kata anaknya, Mbak, saya bukan Ahmad, saya Abdullah. Lah salah ya. Ibunya manggil, ya Abdullah. Lah saya bukan Abdullah, saya Ali. Lah salah ya. Kenapa bisa salah panggil? Saking banyaknya anaknya. Salah panggil, alus-alus tuh anak salah panggil, Beb. Saking banyaknya anak. Rupanya dari situ punya ide. Ini bapak nih, ini ibu nih. Katanya begini, Bang, itu anak kita banyak begitu, kita aja yang jadi orang tua keder. Mana si Ahmad, mana si Ali, mana si Abdullah. Terus maksud lo, apalagi orang lain. Kita yang lahirin, kita yang menjadi bapak ibunya keder. Terus maksud lo, kata lakinya, apalagi tetangga. Iya gue tahu, maksud lo apa? Tetangga kita bang, kalau anak kita 1, 2 hilang, gak bakal jadi omongan, gak kelihatan. Iya kata lakinya, maksud lo apa ya, gue belum paham. Bang, iya ngomong cepetan. Bang, iya gue dengerin. Bang, Bang bingung bang. Kita jual aja bang anak kita. Kita gadein aja bang anak kita. Ah, madekipe lo. Gila lo. Anak sendiri lo mau jual? Nggak salah lo ngomong. Ini kira-kira kejadiannya di Kebon Pala nih ceritanya nih. Bahasanya bahasa Betawi. Ya. Akhirnya bagaimana maksudnya? Kita jual bang. Kita gadein nih anak. Buat jadi pancingan buat keluarga-keluarga yang belum punya anak. Kita gadein nih anak. Ntar duitnya buat bikin maulid Nabi. Babanya mikir, bener juga aman bang, kalau kita punya anak 1 apa 2, kalau hilang orang tanyain, anak lo kemana? Kok gak kelihatan? Biasanya pada main, nih anaknya banyak, tetangga gak bakal ngeh. Udah deh, setuju, sepakat, cari pasaran. Dapat pasangan suami istri yang sekian tahun menikah belum punya anak. Begitu dapat nih anak cakep-cakep, soleh-soleh, iya deh, saya bayarin buat pancingan. Lah nih anak biasa hidup susah, ketemu pasangan suami istri kaya raya, girang. Mau pak, mau, rumahnya mewah, makannya enak. Ditanya, emang bapak kok tega jual anak buat apaan? Saya mau bikin maulid. Wah, ditambahin lagi sama nih orang. Tadinya harga sekian, tambahin lagi. Pulang saking girangnya, belanja ke pasar. Lakinya belanja, bininya masak. Lakinya muter, ngundang tetangga-tetangga, ngundang acara maulid Nabi di rumah dia. Setiap ngetok tetangga, Pak hadir ya, ntar malam saya mau bikin maulid. Setiap dia keluar dari rumah tetangga, dikenyain, dimecengin dia. Tahu nggak orang sini dimecengin? Susah belagu, mau bikin maulid, lu aja makan susah. Gaya lu. Mau dikasih makan apa orang? Kan maulid kudu pakai makan. Gaya orang susah belagu. Setiap keluar rumah tetangganya itu cemoohan yang dia dapatkan dari si orang ini. Cuma ada 3 tetangganya yang nggak cemooh. Oh baik maulid, insya Allah ntar kita hadir. Cuman ada 3 orang tetangganya yang menyatakan siap hadir. Sore hari menjelang, maghrib masuk, istri udah sibuk masak.
Mulai habis sisa datang orang, satu tetangganya tuh, dua tetangganya tuh, tiga tetangganya tuh. Cuman 3 orang yang siap datang. Keempat mulain orang nggak dikenal. 5, 6, 7, 10, 100, 200, 300, 400. Panik nih bapak. Kok banyak banget orang datang nih? Makanan cukup nggak nih? Duit masih ada duit? Masih belanja lagi belanja. Emang berdua-duaan anak masih halus-halus. Udah pak, bapak nggak usah ngelayanin tamu, bantuin saya masak kata bininya. Dia ngiris, dia masak. Ini acara udah mulai di depan. Baca maulid ya Rabbi sholli ala Muhammad. Dia sibuk, wah udah mulai tuh. Udah bakar gaharu. Wangi. Sampai orang kelar acara maulid selesai. Ini suami istri masih sibuk di dapur ngelayanin tamu. Sampai orang bubar. Mangkok-mangkok berserakan. Bekas ribuan orang hadir makan di acara itu malam. Kemudian udah pulang, terakhir tetangganya pulang 3 orang. Udah ya, saya udah capek banget nih bantuin ente di dalam aja nggak keluar-keluar. Ya udah, tibalah ngeberes-beres. Dulu orang Hadramaut kalau makan pakai mangkok tuh. Itu semua mangkok ribuan yang dia hasil pinjam dari tetangga-tetangganya diberesin. Setiap mangkok diangkat ada duit emas. Setiap mangkok diangkat ada duit emas. Setiap mangkok diangkat ada duit emas. Malam itu di ribuan mangkok ada ribuan keping uang emas. Sallallahu alaihi Muhammad. Makin pusing nih tuan rumah. Duit emas siapa nih? Sekantongan. Udah deh, sekarang kita tidur dulu deh. Nih duit kita kekepin dulu, besok kita datang ke orang alim. Kita tanya nih, ini duit siapa? Keliling dulu ke tetangga. Assalamualaikum pak, ketinggalan uang emas gak? Boro-boro, gue datang juga kagak. Waalaikumsalam bu, ketinggalan uang emas gak? Boro-boro, gue datang juga enggak. Cuman 3 orang yang datang. Dan saya nggak ketinggalan uang emas. Emang ada 3 mangkok yang ada uang emasnya. Rupanya punya tetangganya. Udah mentok dah. Dia pikir, udah kita datang aja dah. Seorang alim tanya, nih apa yang terjadi sebenarnya semalam? Kok bisa dapat uang emas begini banyak? Dan setiap mangkok ada uang emasnya, ada apa ini? Datang kepada seorang ahli ilmu di kampungnya, dia ceritain begitu, angkat tangan. Ente datang no ke kampung sebelah, ada seorang alim allamah. Datang temuin dia, bawa nih duit emas, tanya sama dia, saya yakin dia bisa jawab. Dikasih alamat, Sherlock. Ya sekarang Sherlock ya, biar nggak nyasar. Begitu sampai depan rumah nih seorang alim allamah, udah rapi dia, pakai gamis mewah, sorban mewah, masya Allah. Ya dia mau pergi kali bang, nggak jadi deh bang. Iya ya, kayaknya mau pada acara kali Habib tuh. Kita balik, pas balik, mau kemana kamu? Sini. Habib kayaknya mau pergi. Enggak, saya nggak kemana-mana. Ini baju udah cakep banget, udah rapi begini. Duduk sini. Saya pakai baju rapi begini, pakai gamis terbaik yang saya punya, pakai imamah terbaik yang saya punya, pakai rida terbaik yang saya punya. Kenapa? Karena saya sengaja mau nyambut ente berdua. Kenapa? Karena semalam Rasulullah datang dalam mimpi saya, hai Fulan, besok akan datang suami istri kepadamu menanyakan perihal uang emas yang semalam aku beserta para sahabatku beserta para aulia minal masyriq ilal maghrib datang ke rumah dia sebab dia bikin maulid aku dengan menjual anaknya. Aku datang, dia bawa uang emas, kamu sambut orang itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ribuan tamu itu adalah para aulia salihin minal masyriq ilal maghrib, datang ke tempat orang yang nggak punya itu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak sempat lihat wajah mulianya. Masya Allah, uang emas itu
Ini hadiah dari Rasulullah. Sebagai ganti, engkau tebus anakmu kembali. Hasil sisanya engkau bikin usaha. Engkau beli rumah yang bagus. Engkau bikin usaha. Engkau bikin maulid lagi tahun per tahun. Makin besar lagi, makin besar lagi, makin besar lagi. Akhirnya ini orang jadi saudagar besar. Inilah sebagian cerita yang saya dapat dari saya punya guru tentang kejadian nyata, testimoni. Orang yang bikin maulid kagak bakalan susah. Orang yang bikin maulid kagak bakalan bangkrut. Malam ini Kiai Irfan udah bikin maulid yang kesekian ratus kalinya. Mungkin beliau dulu bikin maulid pertama kali ketar-ketir. Tahu nggak ketar-ketir? Orang datang nggak nih? Nggak datang bingung, udah masak. Orang datang kebanyakan bingung lagi, takut kurang. Ketar-ketir. Tapi itulah peristiwa besar setiap tahun di mana junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah, kita peringati, kita baca riwayat maulidnya, kita sebut-sebut namanya. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggak ada keraguan sama sekali. Ini ngomong sampai jam berapa nih? Habib Ali masih di jalan. Saya sebenarnya udah malam ya. Pak, saya belum tidur ini dari pagi. Saya keluar rumah tadi jam 3 pagi. Saya muter, belum tidur sama sekali bener ini. Capek kiai ini bener, maulid. Kita gaya-gaya aja nih kayak orang top. Ntar besok saya harus berangkat ke bandara menuju Balikpapan. Dari Balikpapan bergeser ke Palu. Dari Palu saya langsung ke Kalideres. Terakhir Lubang Buaya. Doain ya. Mudah-mudahan ada yang ngundang. Mudah-mudahan ada yang. Lah gua ngomong aja mah nggak boleh ngomong. Mudah-mudahan ada yang ngundang. Kalau nggak ada yang ngundang di rumah aja. Lagi ceramah di Balikpapan, siapa yang mau dengerin? Papan di balik rayap melulu bang. Wah, dibilang Ustadz PA kita, no, Kiai PA no. Saudara-saudara papan di balik diceramahin. Ceramah di Palu. Sama saya tolak juga. Ini anak hadroh main di Palu, habis pada pecah gendangnya. Ceramah di Lubang Buaya juga saya tolak. Padahal amplopnya 15 juta itu. Saya takut pulang nggak ada tangan, nggak ada kaki, dicaplok buaya, siapa yang tanggung jawab? Ceramah di Kalideres juga saya tolak. Terus terang Bib, sampai gini hari saya belum bisa berenang. Takut nganyut. Ya, kata Kiai Arifan, Kiai nggak bakal nganyut, tenggelam langsung. Kenapa? Berat ya. Kemarin pada saat banjir semua nganyut, lemari, kasur nganyut, yang nggak nganyut cuma satu, cobet. Buat ngulek tuh ibu-ibu nggak nganyut karena dia dari batu, berat. Kalau saya di Kalideres kagak nganyut berarti saya sama cobet. Betul? Betul? Udah cukup? Belum? Terus ini yang cepet Ustadz pada mati cepet begini. Dari pagi belum tidur, dari rumah belum makan, ini lapar banget perut. Iya. Saya disediain aqua doang itu tuh. Saya mau ngambil di depan Habib Ali kagak enak. Panitia nggak ada naruh-naruhin kue depan saya. Yang deket tisu aja lagi saya ambil. Apa gue makan tisu apa ya? Sedih amat jadi ustadz ya. Oh, Bapak boleh ketawa, tapi saya hadir di sini malam ini bukan sebagai tamu, tapi sebagai tuan rumah. Amin. Amin. Sebagai tuan rumahnya, supaya diaku sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tuan rumah, kita semua cinta kepada Rasulullah, pengen diaku jadi umatnya. Ini yang mahal ini diaku. Kalau ngaku semua juga bisa.
Saya nih umat Nabi Muhammad. Kata siapa? Kata lo. Tapi Nabi ngaku nggak? Belum tentu. Saya ini cinta kepada Nabi. Kata siapa? Kata lo. Nabi cinta nggak? Belum tentu. Yang mahal itu, yang hebat itu diaku oleh Nabi. Kalau ngaku itu murah, siapa juga bisa. Siapapun bisa ngaku, hatta orang gila ngaku bisa. Yang mahal diaku. Kemarin beberapa bulan yang lalu ada pertemuan ulama di Istana Negara, para kiai, para habaib kumpul. Saya ditelepon kawan, kiai nggak ke istana, saya bilang saya nggak diundang. Terus nggak berangkat, ya orang nggak diundang ngapain berangkat? Emang Pak Jokowi nggak kenal sama kiai? Saya nggak tahu. Terus gimana? Udah ente diundang, ente berangkat. Titip salam sama Pak Jokowi dari saya, Nur Ali Kashful Anwar. Ahlan wa sahlan. Habibana Habib Ziyad Latos. Sallallahu ala Muhammad. Terusin lagi dikit ya, biar tuntas. Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, ngundang para ulama, para habaib. Saya titip kepada seorang kiai, titip salam buat Pak Presiden. Dari saya, Nur Ali Kashful Anwar, Ustadz kampung di Cipinang. Benar Pak, begitu acara selesai, kawan saya laporan, Kiai luar biasa. Apa yang luar biasa? Pertemuan tadi sudah terlaksana, seluruh ulama, seluruh habaib datang, dan salam antum sudah saya sampaikan ke Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7. Saya bilang, bagaimana sikapnya? Nama antum disebut 3 kali oleh beliau. Ah, yang bener loh, jangan bikin gua GR loh. Cerita dia. Salaman ngantri para kiai. Begitu saya salaman, assalamualaikum Pak Presiden, dapat salam dari saya punya guru. Siapa? Kiai Haji Nur Ali Kashful Anwar. Ditahan nama Pak Jokowi tangan ini. Terus Pak Jokowi ngomong, disebut nama saya 3 kali. Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali mana ya? Nggak kenal rupanya dia sama kita. Saya udah bangga nama saya 3 kali disebut. Kiai Haji Nur Ali. Nur Ali mana ya katanya? Rupanya nggak sampai ingetan dia. Emang nggak pernah ketemu sebelumnya. Dia bingung. Itulah betapa mahalnya kalau diaku. Betapa mulianya kalau kita diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada karunia terbesar dalam kehidupan dunia ini kecuali menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Allah Musa sudah nabi, sudah jadi rasul, sudah jadi ulul azmi, masih bermunajat kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin. Ya Allah, jadikan aku Musa jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa apa kurangnya pangkatnya? Nabi juga, Rasul juga, ulul azmi juga, bahkan gelarnya Kalimullah. Kepengen iri sama orang-orang Depok, Pesona Kayangan yang udah duluan jadi Nabi, umat Nabi Muhammad SAW. Ini kita nih Bang, kita ini diiriin nama Nabi Allah Musa. Paham gak nih omongan? Kita nih yang malam ini duduk di sini, sekelas Nabi Allah Musa, iri sama kita. Jangan kita biasa-biasa aja Bang jadi umat Nabi Muhammad. Iya, bagaimana? Ya biasa-biasa aja. Ini jawaban gak ada adab sama sekali. Bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini kalau sering saya istilahkan, dalam satu perusahaan ini direksi. Kita ini dalam satu perusahaan dipanggilnya direksi.
Siapa tuh direksi? Pimpinan tertinggi dalam perusahaan. Apa kerjanya? Nggak ada kerjanya. Cuma tanda tangan. Datang kantor paling siang, pulang paling cepat. Gajinya paling gede. Yang paling apek OB. Datang paling awal, pulang paling akhir. Tanggung jawabnya paling gede, gajinya paling kecil. Udah jangan betul-betul aja lo, curhat aja lo. Pada curhat aja lo. Cuman pahalanya paling besar OB. Kalau ikhlas. Betul-betul? OB pahalanya paling gede. Dibilang jangan kampanye, amin, amin, amin. Gak boleh kampanye Kiai, tapi trek amin dia. Terus. Kenapa umat Nabi Muhammad jadi direksi? Bayangin Pak, umurnya paling pendek, kerjaannya paling dikit, tapi derajatnya di sisi Allah paling tinggi. Masuk surga duluan. Sebelum umat-umat yang lain masuk, kita duluan masuk surga. Umur paling panjang 60, 70, 80 udah keren banget zaman sekarang. Kenapa? Karena rumusnya umat Nabi, umat itu umurnya bagaimana umur nabinya. Kalau umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh ribuan tahun, ratusan tahun wajar. Kenapa? Karena nabinya ratusan tahun, ribuan tahun. Kita jadi umat Nabi Muhammad, umur Nabi kita berapa? Berapa? 63. Berarti jadi umat Nabi Muhammad, umur kita enggak jauh-jauh dari 60. Numpang tanya, ada yang 62 sekarang? Ada nggak yang 62? Wih, 62 ada 62. Ada yang 62 11 bulan ada? Sebulan lagi loh. Udah nggak usah jauh-jauh lo main di masjid. Sebulan lagi mau ngapain? Capek baca Quran sembayang, capek sembayang zikir, capek zikir baca Quran, udah. Rumah jual, mobil jual, sebulan lagi buat apaan? Kiai, tetangga saya 86 masih hidup, itu bonus. Saya baca dalam satu kitab, orang kalau umurnya udah di atas umur ghalib, itu katanya amal jahatnya udah nggak dicatat lagi. Amal baiknya doang yang dicatat. Saya tanya sama guru saya, kenapa guru begitu? Iya, nyapain malaikat doang. Umur 70 pakai celana pendek, nongkrong di warung, godain cewek, ngempos. Kagak bunyi. Kata cewek, apaan sih tuh? Serem banget. Cuman angin doang. Kagak dihitung. Ya Allah, aki-aki. Main di masjid jadi merebot. Jam 3, setengah 4 nyalain sound system masjid, glutak. Atola tu khairum minan naum. Itu bocah yang baru belajar sholat udah keluar izin sama uminya mau ke masjid, balik lagi tong. Iya mak, kenapa? Kayak bukan orang mah di masjid. Serem. Coba anak-anak muda nih jam 3, jam 4 bangun, pegang tuh mik masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaik. Kata Bu Haji, siapa tuh? Boleh tuh pungut batu. Pungut maksudnya pungut menantu. Enak, semangat. Begitu azan gaya Madinah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, nikmat. Jadi tetangga masjid gak bakal komplain tuh. Gak pakai aturan suara mic, udah suara speaker enak. Baca selawatnya juga enak. Ya Rasulullah, ya Nabi,
لك شفاعة وهزم طلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله. Boleh juga. Ada masih sedikit-sedikit. Nggak enak sama Habib Hasan nih saingan nih. Beb, alabu Beb. Bayangin anak muda megang mic di masjid. Waduh. Masya Allah. Kayak apa kerennya? Kenapa? Karena anak muda yang biasa azan anak muda, yang biasa qomat anak muda, yang biasa imam anak muda. Insya Allah agama kita akan maju dan berkembang oleh anak-anak muda. Amin ya rabbal. Ahlan wa sahlan bihudurikum al-habib Ahmad bin Mahdar, guru kita sebagai guru tetap. Marhaba. Terus nih terus. Dapat kode dari Kiai Irfan, terus. Ntar gue tambahin. Kodenya begitu tadi. Terus beres, gue tambahin. Siap 86. Iya dong. Anak-anak muda harus tampil bulan Maulid. Pulang malam, subuh jalan lagi terus karena cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pupus semangat kita. Pegang mic, azan, qomat, baca selawat, jangan malu-malu. Kebiasaan yang terus kita lakukan insya Allah akan menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita di dunia biasa azan, biasa qomat, insya Allah nanti pada sakratul maut kita gampang menyebut lafaz la ilaha. Kenapa? Karena kalimat thayyibah itu harus dibiasakan. Kalimat-kalimat thayyibah, nama-nama Allah, asma-asma Allah itu harus dibiasakan disebut. Kalau nggak biasa disebut, lidah kaku. Nggak usah jauh-jauh, orang kalau azan itu kudu biasa azan. Walaupun ilmunya tinggi, kitabnya tebal-tebal, kalau nggak biasa azan keder. Kiai, pimpinan pondok pesantren, muridnya pada sakit, yang biasa azan sakit, nggak ada yang azan. Udah masuk waktu, kiai ambil mic azan. Apa yang terjadi? Keder. Kenapa? Kiai nggak biasa azan. Yang biasa azan santri-santrinya. Makanya ada pepatah, ala bisa karena biasa. Apa yang terjadi ketika seorang kiai azan? Dia nggak biasa azan, biasa ngajar, buka kitab, suruh azan, akhirnya keder. Suaranya padahal enak tuh kiai. Abang udah pernah dengar suara azan keder? Belum? Masa? Ibu udah pernah dengar azan keder, Bu? Masa? Baiklah, saya contohin. Inilah contoh azan keder. Mohon maaf Habib, belum pernah dengar soalnya harus dicontohin. Lu nungguin ya? Gue mah gaya doang gitu. Hayya 'alas shalah.
keder. Kelamaan, kepanjangan hayalosolahnya, bingung nih hayalosolah apa Allahu Akbar. Kenapa? Karena nggak biasa. Semua apapun pekerjaan itu kalau biasa malah jadi profesional. Apa aja Pak. Makanya di Betawi, saya ini orang Betawi, hebatnya orang Betawi. Apapun profesinya itu selalu profesional orang Betawi dari dulu. Saya bangga jadi orang Betawi, kadang-kadang gedek juga. Profesional orang Betawi. Mana orang Betawi yang nggak profesional? Dari pagi, siang, malam kerjaannya tidur aja. Dipanggil di kampungnya tukang tidur. Profesional tukang tidur. Dari pagi, siang, malam makan lulu. Dipanggilnya tukang profesional. Orang kalau tukang bayarannya beda Pak. Ini kita lagi bangun nih di Cilodong. Itu beda tukang bayarannya sama kenek. Mahalan 2 kali lipat. Soalnya profesional dia. Lihat tanah aja udah tahu aneh miring nih. Bangunan sekian-sekian. Itu tukang. Itu hebatnya orang Betawi. Dari pagi siang ngomongin orang mulu. Bu, dipanggilnya apa? Tukang ngomongin orang. Betul. Oh Betawi hebat, jadi tukang profesional. Betul. Iya, makanya orang-orang tua kita dulu ngajarin, tong, lo jaga mulut lo baik-baik, jangan sembarangan ngucap. Kenapa? Itu nasihat orang tua. Padahal mah versi hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu versi hadisnya. Orang tua kita dulu nggak kenal hadis, nggak hafal hadis, ngomongnya cuma bisa tong baik-baik, lo jaga mulut lo, jangan sembarangan ngucap. Bu, nih ibu-ibu nih yang suka sembarangan mulutnya, mentang-mentang ada 2 ngomong seenaknya dewek. Bu, mulai malam ini pakai akhlak Rasulullah. Mulai malam ini pakai akhlak Rasulullah. Kita mau ngomong, ingat nih omongan kita kebaikan apa keburukan. Kalau keburukan jangan keluar dari mulut kita. Kalau itu kebaikan sampaikan. Kalau itu baik ucapkan. Tapi kalau itu buruk jangan ucapkan. Tahadusan binikmah, saya Bib mungkin bisa berdiri di sini akibat atau efek dari doa orang-orang tua saya. Saya ngaji maling-malingan mulu. Di antara guru-guru saya, Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawi, Abuya Kiai Haji Saifuddin Amsir, Al-Habib Hasan bin Ali bin Abdullah bin Ali bin Hasan bin Husain Al-Haddad, cucu dari Keramat Bangil. Tapi saya orang ngaji bandel Bib. Kadang ngaji, kadang kagak. Tapi orang panggil ustadz, panggil kiai, saya bingung. Tapi belakangan saya dapat, oh ini mungkin doa, saya punya orang tua, doa, saya punya abah, saya punya ibu. Saya di antara 11 keluarga besar nih, 11 orang, saya mungkin paling bader. Ini abang-abang saya ada nih. Ada Kiai Mustaqim, Kiai Hasbiullah, ini abang saya nih Bib. Saya sama dia nggak batal wudu. Iya nggak batal wudu. Boleh pelukan, boleh. Ya orang laki sama laki. Emang gue cowok apaan? Di antara 11 saudara saya paling bader. Tapi sekarang baru ngerasain betapa orang tua saya mengajarkan satu ilmu tentang ucapan. Bahwa sebandel-bandel anakmu, sebahaya-bahaya perilakunya, sebader-badernya tuh anak, jangan pernah ucapkan kalam yang tidak baik kepada dia. Saya Bib, leher saya udah kenyang diinjek sama kaki ibu saya. Muka saya udah kebal ditampar sama tangan abah saya. Tapi segitu marahnya beliau berdua tidak pernah ada kalimat keluar yang jelek dari mulutnya. Segitu emosinya kepada saya, apa yang dia ucapkan? Ini Nur Ali nih. Kata ibu saya, bener lu ya, bener lu ya, bener lu ya, bener.
sambil nginjek, tapi ngomongnya bener. Abah saya datang lagi, oh ini nih anak kita nih, dipukul saya, dijambak saya, tapi ucapan nih abang-abang saya sakti, luar biasa nih anak, bukan main nih anak, luar biasa nih anak, keren nih anak. Nggak ada kalimat jelek. Rupanya itu naik ke atas, jadi doa dicatat sama malaikat. Makanya sekarang saya menjelma menjadi kiai paling keren sejabotabek. Emang air laut siapa yang garemin? Gue di rumah nggak dipuji, gue puji di sini aja dah. Doa ibu saya naik, bener nih anak, bener nih anak, bener nih anak. Coba lihat anak-anak sekarang, orang-orang tua sekarang ketika marah kepada anaknya, apa dia bilang? Anak setan loh. Akhirnya tuh anak jadi pembangkang besar. Kurang ajar loh, kata bapaknya. Akhirnya tuh anak benar-benar kurang ajar. Dia bawa bapaknya, dia golok dari belakang. Neneknya di smackdown. Ibunya dibanting. Kenapa? Ucapan dari orang tua yang salah terhadap anak. Orang tua dulu kalau marah tetap dia istighfar. Astaghfirullahalazim. Matnya mat kesel. Bukan mat tobi'i, bukan mat lazim, tapi mat kesel. Malam ini ada mat kesel pelajarannya. Tuh nenek-nenek kita kalau marah astagfirullahalazim, tuh matnya mat kesel kalau kata Ustadz Imam Syafi'i. Ya, ucapkan yang baik-baik. Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya dihabiskan untuk menyuapi seorang Yahudi buta. Di Madinah ada seorang Yahudi buta. Di akhir hayat Nabi nyuapin nih Yahudi buta buat makan dan minumnya tiap hari. Dia bawa makanan dari rumah, dia bawa ke pasar, disuapin nih Yahudi buta. Orang Yahudi, bukan Muslim, buta, nggak berdaya. Kalau orang buta apa kita jorokin, kira-kira ngelawan apa kagak? Ngelawan apa kagak? Nggak bakalan, dia nggak lihat. Kemarin aja saya ada acara bersama Ustadz Subro. Ketika jamaah pada bangun, dia nggak bangun. Saya bilang siapa nih kok nggak bangun? Saya datang. Nggak ada adab, Kiai, dia mah nggak lihat katanya. Tuh orang nggak lihat nggak salah. Ini ada orang buta Yahudi, tiap hari kerjaannya hanya mencaci-caci Nabi Muhammad. Mencaci maki, memfitnah Nabi, Nabi tukang sihir, Nabi Muhammad kagak benar, jangan ikutin Muhammad, Muhammad itu nggak benar, tukang bohong. Tiap hari kerjaannya mencaci Nabi. Tapi apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW kepada si Yahudi buta ini? Dia bawain makanan tiap hari, disuapin, suap demi suap dengan penuh kelembutan. Mulutnya terus mencaci maki. Orang yang ada di hadapannya nyuapin dia, dia nggak lihat. Nabi dengan sifat rahimnya itu dia angkat tangan, dia suapin, lembut, penuh kasih sayang, nggak marah, nggak mengkerut jidatnya, nggak naik alisnya, nggak berdebar dadanya. Lembut. Dari mana lembutnya? Pada saat Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar mau gantiin kerjaan Nabi. Dia datang, dia suapin Nabi. Tapi apa yang terjadi? Dia suapin nih tukang minta-minta Yahudi buta. Apa jawabannya? Ini bukan orang yang biasa nyuapi saya. Kamu tidak lembut, kamu kasar. Kamu menyuapi saya dengan penuh kebencian. Saya bisa rasakan. Ya Khair, dapat kode. Siap. 1 menit sebagai penutup. Karena nasi kembuli udah diidangin. Kalau kelamaan bisa jadi rengginang. Iya.
Iya, lagi perut udah lapar. Omongan saya bisa dilihat nanti di YouTube, ya. Ikuti channel saya Kiai Montok, ya. Like, subscribe, and comment. Ya, sebarkan kepada janda-janda yang belum punya suami. Kaset dan CD saya didapatkan di toko material terdekat. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kata yang tidak tersusun dengan rapi, atas segala adab yang kurang berkenan di hadapan para guru-guru, kelemahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Mohon doa sekali lagi. Tadi seperti yang dikatakan oleh Kiai Irfan, kita sedang bangun, ya. Mudah-mudahan Kiai Irfan diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan rezeki yang murah yang berkah, sehingga dapat berjuang bersama-sama kita untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah.